Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 3 episode 26. Amaimak saat itu benar-benar putus asa dan kehilangan kepercayaan diri yang selama ini dia sombongkan. Amaimax berkata, "Aku tidak akan bisa menang. Aku jadi gemetar dan tidak bisa bergerak saat melihat sesuatu yang sangat buruk rupa." Kembali ke Pigad, dia hampir selesai melahap monster yang ukurannya super besar, yaitu The Great Food Tub. Dan saat itu di belakang dia ada satu monster yang lebih kecil sedang panik ketakutan. Monster itu berkata, "Si lemak besar ini, aku pikir dia akan menjadi hidangan lezat bagi kita, tapi semuanya malah dilahap oleh dia." Lalu monster itu pun ditangkap oleh Pigad dan langsung dilahap olehnya. Monster itu berteriak, "Apa-apaan kau ini? Kau ini kan manusia. Hentikan, jangan makan aku." Kemudian saat Pigad mulai menelan monster itu, muncul satu sosok monster dengan mulut yang menganga sangat besar di belakang Pigad, dan monster itu sudah siap melahap Pigad. Seketika, Pigad pun ditelan oleh monster dengan level bencana naga yang ternyata bernama Gams. Tapi Pigad tidak diam saja. Dia memberontak di dalam perut Gams yang membuat Gams kesakitan. Hingga akhirnya Gams memuntahkan Pigad. Setelah keluar, Pigad langsung mengincar Gams dan dia meluncur cepat untuk beradu badan seperti seorang pesumo. Di tempat lain, ada satu monster yang babak belur kabur dari pertarungan. Dia berkata, "Gawat, aku tidak mau dicincang oleh mereka. Sial, aku tidak menyangka manusia bersenjata bisa sekuat itu. Kalau sudah begini, aku akan bebaskan makhluk itu." Monster itu ternyata kabur dari Iayan dan yang lainnya. Iayan berkata, "Dia pergi kemana? Kita kehilangan jejaknya." Bushidrill berkata, "Dengan luka sedalam itu, tidak mungkin dia bisa lari jauh." Lalu mereka bertiga tiba di satu ruangan. Iayan berkata, "Dia ada di ruangan itu. Apa kalian merasakannya?" Bushidrill berkata, "Aku merasakan bahaya dari sana." Okama Itachi berkata, "Ada sesuatu selain monster yang kabur itu." Setelah itu terlihat monster yang kabur tadi ada di sebuah brankas raksasa, di mana di dalamnya ada sebuah akuarium. Iayan keheranan melihatnya. Dia berkata, "Kotak itu, akuarium dan ikan." Monster yang kabur tadi berkata, "Monster ini dianggap terlalu berbahaya, bahkan bagi Gyoro-Gyoro sekalipun. Anggota eksekutif monster yang paling dipenuhi oleh rahasia, tapi dia menjadi eksekutif berkat kekuatannya." Okama Itachi terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Anggota eksekutif? Maksudmu isi dari akuarium itu?" Kemudian monster yang kabur tadi mendorong akuarium sambil berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia dibebaskan dari akuarium. Sudahlah, pokoknya kalian saksikan saja." Akuarium itu pun jatuh dan pecah, sehingga air dan ikannya berserakan. Lalu tiba-tiba, ikan-ikan dari akuarium itu melesat menggigit tubuh monster yang kabur tadi. Ikan-ikan itu ternyata monster bernama Tiger Mad Dr. Fish. Monster yang kabur tadi kesakitan, lalu berkata, "Kalian, tunggu dulu, aku ada di pihak kalian." Tapi belum sempat melanjutkan ucapannya, monster yang kabur tadi dikurung oleh air akuarium, yang ternyata seorang monster juga. Di dalam air itu, ikan-ikan tadi langsung melahap monster itu hingga habis. Okama Itachi berkata, "Cairan itu bergerak." Bushidrill berkata, "Jangan mendekatinya kalau tidak mau berakhir seperti monster tadi." Lalu tiba-tiba ikan-ikan tadi keluar dari air dan melesat menuju Iayan. Iayan dengan cepat menarik katananya dan menebas mereka semua. Ikan-ikan itu pun terpotong. Iayan berkata di dalam hatinya, ikan-ikan yang berenang di dalam cairan itu tidak begitu kuat. Tapi sebelum Iayan melanjutkan ucapannya, ada cairan yang melesat ke arah Iayan dan mengenai katananya. Dan katana yang terkena cairan itu pun langsung berlubang. Iayan sangat panik melihatnya. Iayan berkata di dalam hatinya, "Ini gawat, kami belum diajarkan oleh guru bagaimana cara menebas air." Air yang bisa bergerak itu adalah monster dengan level bencana naga yang bernama Evil Natural Water. Di tempat lain, Puri-Puri keluar dari sebuah dinding. Setelah sebelumnya mengejar Nyan yang kabur melalui celah dinding, Puri-Puri berkata, "Kucing kecil itu, kemana perginya dia? Padahal aku sudah menyelam sampai bawah tanah." Tapi Puri-Puri saat itu dibuat terkejut karena di ruangan tempat dia berada sekarang ada seseorang yang seluruh tubuhnya dipenuhi darah sedang terikat oleh rantai, dan itu adalah Garo. Puri-Puri berkata dengan suara yang keras, "Aku menemukan seseorang di rantai. Akan kuselamatkan kau." Dan suaranya itu membangunkan Garo. Puri-Puri berkata, "Ah, kau sudah sadar? Aku adalah pahlawan kelas S, Puri-Puri Prisoner. Aku kabur dari penjara hanya untuk bertemu denganmu." Setelah mengatakan itu dan melihat wajah Garo, Puri-Puri tiba-tiba diam sejenak, lalu berkata,
Aku sepertinya pernah melihat wajahmu di poster buronan. Setelah itu Garo membuka matanya. Dia pun langsung memutus rantai yang mengekangnya, lalu menghajar Puri-Puri dengan sangat brutal. Puri-Puri sangat kesakitan. Dia berkata di dalam hatinya, walaupun aku sudah menyelimuti tubuhku dengan zirah buluku, aku masih menerima luka yang parah. Bahkan aku tidak bisa berdiri. Setelah itu Garo berteriak dan membuat Puri-Puri sangat panik ketakutan. Puri-Puri berkata, aku sudah membangunkan orang yang sangat berbahaya. Sementara itu di tempat lain, Saitama masih berjalan entah menuju kemana. Dia berkata, tidak kusangka ada dunia seperti ini di bawah selokan. Awalnya kupikir ini adalah reruntuhan kuno, tapi ternyata ini adalah lubang galian yang baru dibuat, seperti sarang semut saja. Teman-teman dari makhluk yang menyerangku sebelumnya pasti bersembunyi di sana. Kalau aku bertemu dengan pemimpinnya atau semacamnya, akan kutegur dia. Sebagai tetangga, aku harus sampaikan pesan ini. Mereka harus waspada terhadap gangguan seperti suara berisik dan segala tindak kekerasan. Lalu tiba-tiba ada segerombolan monster datang menyerang Saitama. Tapi seketika mereka hancur hanya dengan sekali pukul saja. Saitama berkata, setelah itu akan kukalahkan monsternya sebagai pahlawan. Kemudian saat Saitama berjalan, di depannya ada Flashy Flash yang menunggu dan bersembunyi di balik tembok. Flashy Flash berkata, dilihat dari langkahnya, beratnya sekitar 70 kg. Jadi dia bukan seorang bocah. Auranya juga berbeda dengan para anggota yang berkumpul di sini. Mungkin dia adalah monster setengah manusia. Selagi dia lengah, akan kuhabisi dia dengan serangan cepat. Membunuhnya hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Setelah itu Flashy Flash pun melesat dan menebaskan pedangnya kepada Saitama sambil berkata, kepalamu akan jadi milikku. Tapi Saitama menyadarinya. Dia berkata, ada yang datang. Lalu dengan mudah Saitama menghindari semua tebasan cepat dari Flashy Flash. Flashy Flash sangat terkejut. Dia berkata, apa? Dia menghindarinya? Setelah itu Saitama mendekat tanpa Flashy Flash sadari, dan Flashy Flash akhirnya mengingat Saitama. Dia berkata, orang itu bukan monster. Kalau tidak salah, dia pahlawan peringkat rendah yang kulihat sebelumnya di markas besar Asosiasi Pahlawan. Apa dia partnernya si Demon Cyborg itu? Kemudian Saitama menunjuk Flashy Flash sambil berkata, kenapa tiba-tiba menyerangku? Tapi Flashy Flash tidak menjawabnya. Dia masih sangat tercengang karena Saitama. Flashy Flash berkata, kenapa dia ada di sini? Tidak, bukan itu masalahnya. Apa-apaan kecepatan reaksinya itu? Dia benar-benar menghindari seranganku. Apa ada seseorang di kalangan para pahlawan yang mampu menandingi kecepatanku? Atau ini cuma kebetulan saja? Haruskah aku coba lagi? Ah, tidak. Haruskah aku bertindak sejauh itu hanya demi melawan orang yang lebih rendah dariku? Saat itu Saitama juga kebingungan. Dia berkata, kau ini siapa? Katakanlah sesuatu. Flashy Flash benar-benar mengabaikan ucapan Saitama. Dia masih bergelut dengan hal yang tidak masuk akal yang Saitama lakukan. Dia berkata, jika orang ini benar-benar bisa menghindari seranganku, berarti dia mampu membaca seluruh pergerakanku. Aku tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Ditambah tekanan misterius yang dia pancarkan ini, instingku berkata ada yang tidak wajar dengan orang ini. Setelah itu akhirnya Flashy Flash menyerang Saitama lagi. Kali ini dengan tebasan kilat, tapi Saitama menahannya dengan mudah, bahkan menangkap pedang Flashy Flash hanya dengan jarinya. Saitama berkata, aku akan menghajarmu karena kau menyerangku duluan. Apa kau juga monster? Flashy Flash benar-benar panik dan keheranan. Dia pun terlihat ketakutan, dan kali ini akhirnya dia merespon ucapan Saitama. Dia berkata, tunggu dulu, lihatlah baik-baik. Apa aku terlihat seperti monster? Dengan polosnya Saitama menunjuk Flashy Flash sambil berkata, kau adalah monster si rambut panjang berponi. Flashy Flash berkata, jangan memberikan julukan seenaknya. Aku adalah pahlawan kelas S Flashy Flash. Saitama berkata, lah, tapi kau menyerangku 2 kali. Flashy Flash menjawab, itu karena tanganku kelepasan. Saitama kemudian bertanya, kenapa pahlawan kelas S sepertimu sampai turun ke sini? Apa kau ada hubungannya dengan semua keributan itu? Flashy Flash berkata, apa? Jadi kau kesini tanpa tahu apapun? Ini adalah markas Asosiasi Monster. Musuh di sini ganas-ganas. Sebaiknya kau pulang saja. Saitama terkejut mendengarnya. Apa? Asosiasi Monster? Bukankah ini sedang menjadi topik hangat saat ini? Oh, jadi ini markasnya ya? Aku tinggal tepat di atas tempat ini. Flashy Flash berkata, kau tinggal di sini katamu? Tapi bukankah di atas tempat ini adalah kota hantu yang dikuasai monster? Ini bukan tempat yang pantas untuk dijadikan tempat tinggal. Saitama berkata, kalau ada monster, aku tinggal hajar saja. Yang terpenting, aku bisa tinggal di sini dengan biaya sewa gratis. Mendengar itu, Flashy Flash berkata di dalam hatinya, jadi dia sudah melewati pertarungan beruntun. Sekarang aku paham, pantas saja dia terasa berbeda dari pahlawan peringkat rendah lainnya. Lalu Flashy Flash berkata kepada Saitama, maaf, aku hanya mengujimu. Itu adalah kebiasaan
perasaan buruk yang sangat sulit dihilangkan. Walaupun aku sering menahan diri secara tidak sadar, aku masih terkejut kau bisa menghentikan tebasan kilatku. Tapi, jika kau datang ke sini tanpa tahu apapun, lebih baik kau segera mencari tempat mengungsi. Kau sudah berada di jalan yang benar menuju kesuksesan. Tapi dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak bisa bertahan dalam pertempuran ini. Saitama bertanya, memangnya kenapa? Lalu Flashy Flash menjawab, ada banyak monster dengan level bencana iblis dan di atasnya di sini. Aku saja sudah bertemu lawan yang levelnya setingkat bencana naga. Saitama berkata, aku akan baik-baik saja. Flashy Flash meresponnya dengan berkata, jangan terlalu yakin dulu. Kita belum menerima laporan apakah bos monsternya sudah dikalahkan atau belum. Itu adalah masalah yang paling berbahaya dan misterius saat ini. Saitama berkata, tidak, sudah kukatakan aku akan baik-baik saja. Flashy Flash berkata lagi, bos asosiasi monster namanya adalah Raja Monster Orochi. Mendengar itu Saitama terlihat tertarik. Lalu dia berkata, namanya terdengar kuat. Kemudian Flashy Flash mulai berjalan meninggalkan Saitama sambil berkata, sekarang kau pasti merasa takut kan? Kalau begitu, berusahalah sebaik mungkin dalam hatimu. Misimu hari ini adalah serahkan semuanya pada kami dan kembali ke permukaan. Dan kembalilah ke permukaan. Mendengar itu Saitama justru teringat sesuatu. Ya ampun, aku sudah berjalan sejauh ini dari tadi, sampai lupa jalan pulang. Ah, benar juga. Aku akan bertemu musuh selama aku ikut denganmu kan? Kalau begitu, aku ikut denganmu. Lalu Saitama menepuk pundak Flashy Flash sambil berkata, tolong tunjukkan jalannya. Flashy Flash berkata di dalam hatinya, dia pikir dia sedang berurusan dengan siapa. Lalu Flashy Flash berkata kepada Saitama, biar ku peringatkan, aku tidak akan melindungimu. Kalau ada musuh kuat muncul, kau mungkin akan ikut terseret ke dalam pertarungan sengit. Mulai dari sini, nyawamu tidak akan terjamin. Saitama berkata, aku akan baik-baik saja. Lalu setelah itu Flashy Flash mulai berlari dengan cepat sambil berkata, menjengkelkan sekali, akan ku percepat sedikit lariku, dan meninggalkannya. Dalam sekejap, Flashy Flash pun meninggalkan Saitama. Tapi beberapa detik kemudian, Saitama sudah ada persis di belakang Flashy Flash. Dengan semangatnya Saitama berkata, ya, ayo kita pergi. Flashy Flash lagi-lagi dibuat terkejut oleh Saitama, karena Saitama bisa mengikuti kecepatannya dengan mudah. Flashy Flash berkata di dalam hatinya, ini bukan mimpi, dia benar-benar mengimbangiku dengan kecepatan yang jauh melebihi manusia biasa. Ini merepotkan dari yang kubayangkan. Lalu saat berlari, Saitama melihat satu monster yang sudah dikalahkan. Dia berkata, monster ini terlihat tidak asing. Kita tadi sudah lewat sini belum sih? Hei, jangan cuekin aku dong. Kemudian saat itu Flashy Flash sedikit menjauh dari Saitama. Tapi tidak lama kemudian Saitama mendekatinya dan kini berada persis di belakangnya. Saitama berkata, apa jangan-jangan kau tersesat ya? Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 3 episode 26.